Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana sikap seseorang setelah dia berhasil, setelah dia pangkatnya tinggi. Tidak jarang ya kita lihat bahwa orang-orang setelah dia pangkatnya tinggi, setelah dia berhasil itu menjadi sombong, ya. Dia merasa wah dia yang paling hebat. Ya. Pernah ada seorang yang dia sudah berhasil mendapatkan gelar doktor, dia merasa sepertinya dialah satu-satunya orang yang luar biasa mendapatkan gelar doktor, sehingga orang harus memanggil dia dengan gelarnya, dokter ini ya. Lalu setiap kali kalau ada rapat, ada pertemuan apa, dia bilang, iya memangnya di sini siapa dokternya? Ya, jadi dia itu dokternya. Jadi apa yang dia katakan harus dituruti, dan yang paling bisa memberikan saran adalah dia. Jadi waduh, jumawa sekali ya, merasa paling hebat. Nah, itu orangnya jadi tidak menarik ya. Jadi orang sepertinya wah dia punya gelarnya tinggi, tetapi kenapa jadi tinggi hati? Gelarnya tinggi tapi juga hatinya ikut tinggi ya. Nah, seharusnya saudara sikapnya seperti Yusuf. Yusuf ini pada waktu dia sudah diangkat menjadi penguasa di Mesir, pada waktu saudara-saudaranya juga mengalami setelah 7 tahun ya, mengalami kelaparan di daerah Israel, mereka datang dan mau membeli gandum. Walau setelah Yusuf mengenali bahwa mereka itu adalah saudara-saudaranya, ya, dengan beberapa peristiwa dia sangat ingin rindu bertemu dengan adiknya dan terutama bertemu dengan ayahnya. Nah, singkat cerita, akhirnya ayahnya yang semula tidak percaya bahwa Yusuf itu masih hidup dan bahkan sekarang sudah menjadi penguasa di Mesir, setelah ditunjukkan beberapa bukti-bukti, akhirnya ayahnya percaya dan senang sekali. Dia menjadi wah bahagia karena ternyata yang sudah berpuluh-puluh tahun dikira anaknya sudah mati, ternyata dia masih hidup. Maka dia bangkit, dia semangat, dia menuju ke Mesir ya. Setelah bertemu dengan Yusuf dan mereka sudah ada tempat tinggal, akhirnya memang Yakub sudah tua sekali dan dia meninggal setelah memberkati cucu-cucunya, anaknya Yusuf ya. Kemudian saudara-saudaranya jadi ketakutan karena dulu mereka menjual dia ya ke orang ke Potifar itu ya, ke orang Ismail, kemudian dijual ke Potifar. Dan setelah berpuluh-puluh tahun sekarang mereka bertemu dengan dia dan mereka merasa ini biasanya memang sifat manusia ya, kalau sudah dijahati ya harus membalas. Jadi mereka pikir wah pasti sekarang ayahnya tidak ada, Yusuf ini pasti akan membalas kejahatan mereka. Tentunya dia akan ya entah mau dibuat apa. Mereka ketakutan, mereka nangis-nangis dan mereka minta maaf, minta ampun dan lain-lainnya. Namun saudara, Yusuf ini luar biasa. Dia mengatakan demikian ya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, saudara, Yusuf dapat melihat gambarannya bahwa semua ini Allah yang ikut campur. Memang saudara-saudaranya pada waktu dulu itu mereka-reka supaya untuk kejahatan bagi Yusuf, tapi ternyata setelah semuanya dipikir kembali, bagaimana sampai Yusuf dapat menjadi orang kedua di Mesir, akhirnya dapat menyediakan makanan
menyediakan gandum bagi keluarganya, dan keluarganya diantar ke Mesir, keluarganya diangkat, diberi tempat, diberi tanah di Mesir. Lalu dia menyadari bahwa semua ini karena Tuhan yang mereka-reka untuk kebaikan. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya pada waktu sesuatu yang jelek terjadi, marilah kita ingat akan cerita Yusuf ini, memikirkan ke depan yang jauh, ya. Bahwa siapa tahu nanti di depan sana ada sesuatu kejadian yang luar biasa. Ada kehendak Tuhan yang bagi hidup kita. Jadi jangan buru-buru membalas dendam atau marah. Kamu dulu sudah jahat sama saya, sekarang saya juga jahat sama kamu. Nah, saudara, lihatlah di sini katakan, dulu kamu mereka-reka memang untuk kejahatan, tetapi Tuhan mereka-reka untuk kebaikan. Bahkan dikatakan karena Tuhan mau memelihara sebuah bangsa yang besar, di bangsa Israel, ya. Nah, demikian saudara-saudara, ini luar biasa. Cerita kisah tentang Yusuf ini bisa diulang-ulang dan bisa dilihat dari berbagai aspek, berbagai segi kita tunjukkan bagi kehidupan kita semuanya. Marilah kita belajar, saudara, bersama-sama dengan keluarga membaca kembali cerita di dalam Kejadian ini. Semuanya indah untuk kita renungkan, dan bagaimana karya Tuhan, ya. Bagaimana rencana keselamatan itu sudah dibuat sejak manusia jatuh dalam dosa, sehingga Tuhan sudah merancangkan supaya nanti sampai kita beroleh keselamatan. Ya, mari kita berdoa, saudara, bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan semuanya untuk kami. Segala sesuatu yang terjadi, kami tahu Tuhan, kalau Tuhan ikut campur, manusia bisa mereka-reka hal yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan bagi kehidupan kami. Biarlah kami menyadari ini, dan kami mau berserah kepada Tuhan, menunggu waktu Tuhan, dan kami tahu bahwa Tuhan menyediakan hal-hal yang indah yang akan kami terima di hadapan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semuanya dapat mengajarkan anak, menantu, cucu, bahkan buyut, untuk taat kepada Tuhan, setia pada Tuhan, terima kasih pada Tuhan, mengucap syukur, dan juga selalu mensyukuri apa keadaan ini, karena kami tahu di hadapan kami jauh di sana Tuhan mereka-reka untuk yang baik bagi kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.